Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu tercurah untuk kita semua. Bertemu bersama kami di webinar kali ini dengan tema Semada Bercerita, Experience, Knowledge and Optimism. Raih mimpimu, gapai cita-citamu. Bersama dengan saya, Ibu Ayu Setiawati, dan saya Ibu Afifah Muti Azaki yang akan memandu webinar pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara webinar pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin bisa dipersilakan duduk kembali. Saat ini sudah bersama kami ketiga narasumber yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang hebat. Mari kita sapa mereka terlebih dahulu. Yang pertama, selamat pagi Bapak Suharja. Kemudian yang kedua, halo selamat pagi Mbak Ana Afdoliah. Apakah sudah bisa tersambung Mbak Ana? Coba bisa lambaikan tangan Mbak Ana. Halo Mbak Ana, sudah tersambung belum ya Mbak Ana ya? Mikrofonnya bisa dinyalakan biar kita bisa mendengar suara Mbak Ana. Karena perbedaan tempat ya, ini Mbak Ana tidak langsung berhadir di SMA 2, tapi ada di Jakarta, jadi ini menunggu koneksi nih, biar bisa terhubung dengan Mbak Ana. Kita sapa yang narasumber kita yang ketiga terlebih dahulu. Halo Mbak, selamat pagi Mbak Dinda Arin. Apakah Mbak sudah bisa tersambung? Mbak Dinda. Halo, selamat pagi Mbak Dinda. Mikrofonnya bisa dinyalain Mbak. Sudah. Iya. Sudah Mbak, sudah saya nyalakan. Selamat pagi Mbak Dinda. Selamat pagi Mbak. Sekarang posisi ada di Kalimantan ya? Iya, di Samarinda saya Mbak, jauh ya. Sekarang jam berapa nih Mbak di Kalimantan? Kalau di SMA 2 8:30 nih. Iya, di Samarinda sendiri kan masuknya Wita ya, selisih 1 jam lebih cepat. Di sini 9:30 Bu, Mbak. Mbak Dinda gimana kabarnya? Kabar baik. Ini acara MPLS ini buat adik-adik sekalian ya Mbak ya. Ini bukan acara MPLS ya Mbak, ini acara talk show buat adik-adik, memang buat adik-adik, tapi acara sudah bukan acara MPLS. Selamat bergabung Mbak Dinda, nanti kita sapa lagi. Kembali kepada Mbak Ana. Mbak Ana sudah bisa tergabung, Mbak Ana? Sembari menunggu kita koneksi dengan Mbak Ana yang ada di Jakarta, monggo kepada Bapak Suharja SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten dan juga alumni SMA Negeri 2 Klaten, kami persilahkan. Halo, selamat pagi Bapak Suharja SPD MSI. Ya, selamat pagi semuanya pada anak-anakku kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang ikut bergabung di Semada Bercerita. Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan dan mendapatkan petunjuk. Ini kegiatan yang pertama kita lakukan dan semoga akan menjadi inspirasi menuju mengembalikan kejayaan SMA Negeri 2 Klaten. Dan dalam konteks kegiatan ini, kegiatannya adalah Semada Bercerita, raih mimpimu, gapai cita-citamu. Saya pikir itu dulu dari saya, nanti yang lain ya bisa kita lanjut lagi ya. Atau saya langsung nyambut yang lain dulu.
Halo, selamat pagi Mbak Ana. Untuk ini kita ngecek dulu Mbak Ana apakah sudah tersambung. Halo Mbak Ana. Iya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini sudah bisa tersambung Maaf koneksinya. Ya, nggak apa-apa Mbak. Nanti semoga koneksinya selalu tersambung sampai akhir. Iya, insya Allah. Amin, amin. Saat ini Mbak Ana sedang berada di Jakarta ya Mbak ya? Iya. Sekarang posisinya lagi ada di Jakarta. Bagaimana kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman juga di sana sehat ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya. Baiklah, sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu siswi SMA Negeri 2 Klaten. Kepada Mbak Gina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman, puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan kasih sayang-Mu. Kami dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, hari ini kami mengikuti webinar ini untuk menambah ilmu dan wawasan agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Mudahkanlah ya Allah, berkahilah webinar ini, serta ridhoilah langkah kecil kami untuk menata masa depan kami. Ya Allah, ya Alim, berikanlah ilmu kepada kami dan jadikanlah ilmu itu bermanfaat untuk kehidupan kami. Berikanlah petunjuk kepada kami untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam segala urusan kami. Kami manusia lemah, tanpa Engkau kami tak berarti apa-apa. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik di sisi Zat-Mu ya Allah. Tunjukkanlah yang benar nampak benarnya dan berikanlah kami kekuatan untuk meraihnya. Serta tunjukkanlah yang salah nampak salahnya dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga webinar pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Bapak Suharja SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten dan juga alumni SMA Negeri 2 Klaten. Monggo kepada Bapak Suharja SPD MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa SMA Negeri 2 Klaten dimanapun Anda berada, mantan atau alumni SMA Negeri 2 Klaten. Di sana ada Mbak Ana dan Mbak Dinda. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni tahun 90 dari SMA Negeri 2 Klaten, dan pada acara pagi hari ini saya
berperan atau diperankan atau memperankan diri, atau memang ya sesungguhnya peran saya di sini adalah selaku Kepala SMA Negeri 2 Klaten sekaligus alumni SMA Negeri 2 Klaten. Dan mudah-mudahan acara Semada Bercerita di pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi para siswa SMA Negeri 2 Klaten, diantaranya bisa jadi dulu kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, namun kemudian dalam proses perjalanan metamorfosis, maka kemudian sekarang yang dulu bisa jadi siapa toh Dinda itu, siapa toh anak itu, Dinda dan Ana, sekarang ya walaupun gampangnya jalan masih panjang, tidak ada sama sekali bagi kita untuk menyombongkan diri. Ini bagian dari rasa syukur saja, sehingga kita berbagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan pada anak-anakku kelas 10, 11, dan 12 ini akan menjadi inspirasi di kelak kemudian hari. Sekurang-kurangnya saya akan seperti itu. Dan selanjutnya sukses bisa dimulai dari mana saja. Kita yang dulu bisa jadi tidak dikenal, bukan siapa-siapa, paling tidak kita saat ini sudah bisa mandiri. Ini sebagian dari visi yang saya canangkan di SMA Negeri 2 Klaten, terwujudnya lulusan beribu asa swaliba berbudi, terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Saya yakin SMA Negeri 2 Klaten bisa menjadi lebih baik, anak-anak bisa menjadi lebih hebat. Jangan hanya melihat, mengagumi orang lain yang hebat-hebat, dia alumni SMA 1 Klaten, dia alumni SMA 3 Jogja. Ya, fitrahnya manusia itu sama saja, lahir cenger iso omong nangis. Neneng sing iso langsung nyetel pulpen ya, atau pakai baju, berarti bayinya menjadi bayi ajaib gitu ya. Dengan atribut yang ada, bagian dari rasa syukur itu, maka kemudian mari sama-sama kita besarkan SMA ini dengan berawal dari kita sendiri, berawal dari berbagi cerita. Bisa jadi di pagi hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang ada, yang saat ini masih menuntut ilmu di SMA Negeri 2 Klaten. Dan selanjutnya, kalau sukses itu bisa dimulai dari sekarang, kenapa harus nunggu besok? Kenapa harus menunggu saat kita studi di perguruan tinggi? Mulailah dari sekarang, mulailah dari hari ini, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, dan mulai dari sekarang. Sehingga hari esok harus lebih baik. Dan ini bagian menuju kegiatan-kegiatan yang kita canangkan di SMA Negeri 2 Klaten dalam kerangka lustrum yang ke-11 ya. Di bulan Agustus kita akan ada kegiatan lustrum ke-11, dan kepada para alumni SMA Negeri 2 Klaten kita panggil, SMA Negeri 2 Klaten memanggil judulnya, mari bergabung sama-sama, bersatu kita bisa, bersama kita bahagia, bersama SMA Negeri 2 Klaten. Akhirnya selamat mengikuti
talk show di pagi hari ini. Semada bercerita, raih mimpimu, gapai cita-citamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suharja SPD MSI atas sambutan yang telah diberikan. Semoga mengawali acara webinar pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita infokan dulu Bu Ayu, untuk acara ini bisa disaksikan di YouTube SMA N2 Klaten. Kemudian Instagram juga bisa @SMAN2 Klaten dan FB SMAN2 Klaten. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita simak terlebih dahulu profil dari ketiga narasumber kita yang luar. Profil yang pertama dari narasumber yang pertama kita, Bapak Suharja SPD MSI. Sudah bisa ditayangkan belum ini? Menunggu admin kita nih ya yang baru mempersiapkan PowerPoint dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Jangan lupa untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ada tugas untuk mengumpulkan resum nanti. Silahkan nanti diperhatikan, disimak, dan tetap, nah ini udah mulai nih yang bisa ditampilkan. Oke, sudah bisa kita tampilkan ya di sini. Yang pertama, profil narasumber kita Bapak Suharja SPD MSI. Beralamatkan Ponalan Jogosetran Kalikotes Klaten, tempat tanggal lahir Klaten 11 Juni 1971. Kemudian riwayat pendidikan dan karir dari Bapak Suharja SPD MSI sebagai berikut. Riwayat pendidikan dan karir Bapak Suharja SPD MSI. Bapak Suharja pernah bersekolah di SD Jogosetran 3, kemudian melanjutkan SMP Negeri 1 Klaten, dan Bapak Suharja merupakan alumni SMA Negeri 2 Klaten tahun 1990. Beliau melanjutkan D3 jurusan biologi di IKIP Yogyakarta dan lulus dengan predikat lulusan terbaik. Kemudian melanjutkan S1 jurusan biologi IKIP Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 biosains di UNS, lulus dengan predikat cum laude. Wow, amazing ya. Lanjut. Kemudian Bapak Suharja menjadi CPNS guru Kota Madya Tegal tahun 1994. Kemudian menjadi guru SMA Negeri 1 Klaten tahun 2001. Kemudian mengepalai SMA Negeri 1 Prambanan. Mengepalai SMA Negeri 1 Prambanan Klaten tahun 2014. Kemudian melanjutkan menjadi Kepala SMA Negeri 3 Klaten tahun 2015. Kemudian saat ini Bapak Suharja menjadi Kepala SMA Negeri 2 Klaten. Wow, luar biasa ya Pak, ternyata masih muda tapi prestasinya sudah banyak sekali. Kemudian berikut adalah riwayat organisasi dari Bapak Suharja. Yang pertama,
Ketua Kelompok Ilmiah Jurusan Biologi IKIP Yogyakarta, kemudian menjadi asisten dosen mata kuliah Biologi Umum dan Anatomi Fisiologi Tumbuhan, kemudian pernah menjadi peserta Konferensi Internasional Kepala Sekolah Asia Tenggara tahun 2018. Menjadi juara 1 Kepala SMA berprestasi Capdin Wilayah 5, Klaten, Boyolali, dan Salatiga tahun 2019. Menjadi juara 3 Guru Berprestasi Kabupaten Klaten tahun 2004. Juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Klaten tahun 2009. Menjadi peserta Konferensi Internasional Guru IPA tahun 2011. Menjadi juara 2 Kepala SMA Berprestasi Kabupaten Klaten 2014. Menjadi Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Kemendikbud 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian Bapak Suharja menjadi Ketua 2 MKKS SMA Kabupaten Klaten tahun 2017 sampai dengan sekarang. Wow, sangat hebat sekali ini di sini riwayat organisasinya Bapak. Oke, untuk narasumber yang kedua yaitu Mbak Ana Afdoliah. Nama Ana Afdoliah, tempat tanggal lahir Klaten 27 Mei 1995. Masih muda ya Bu Ayu ya? Iya. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Kios Mayungan RT 3 RW 2 Trunuh Klaten Selatan. Untuk riwayat pendidikan, Mbak Ana ini pernah bersekolah di SD Negeri 4 Klaten, SMP Negeri 2 Klaten, dan juga alumni SMA Negeri 2 Klaten. Mbak Ana sendiri juga pernah menjadi mahasiswa di AA YKPN dengan mengambil jurusan D3 Akuntansi. Kemudian mengawali karir sebagai administrasi di PT Mondrian Klaten. Dan sekarang nih yang paling hebat, menjadi bendahara di KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan, bagian dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wow, masih Keren, muda, karirnya sudah keren sekali ya. Kemudian lanjut di narasumber yang ketiga ada Mbak Dinda Arin Kinantia AMD. Tempat tanggal lahir Klaten 26 Juni 1997. Beralamatkan di Bedaran Karangduren Kebonarum Klaten. Mbak Dinda memiliki riwayat pendidikan dan karir, pernah bersekolah di SD 2 Karangduren, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Klaten, dan Mbak Dinda merupakan alumni SMA Negeri 2 Klaten tahun 2014. Kemudian Mbak Dinda melanjutkan sekolah di perguruan tinggi D3 Manajemen Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada tahun 2018. Kemudian memulai karir di PT Bank Mandiri Persero cabang Kabupaten Klaten tahun 2018 dan sekarang Mbak Dinda bekerja di Direktorat Jenderal Pembendaraan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wow, keren ternyata ya, sekarang sudah merintis karir dari muda. Langsung masuk ke acara inti ya. Kita mulai berbincang bersama narasumber kita yang pertama terlebih dahulu bersama Bapak Suharja. Bagaimana perasaannya Pak? Ini kita penasaran sekali. Bapak pernah bersekolah di SMA Negeri 2 Klaten, dulunya seorang siswa, kemudian sekarang Bapak bisa mengepalai SMA Negeri 2 Klaten sendiri. Bagaimana perasaannya Pak Haji? Biasa saja. Biasa saja. Makin biasa saja Pak. Oh, iya. Ya, saya jadi murid 30 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang masuk di SMA Negeri 2 Klaten, datang tanggal 13 September 2019. Dan walaupun secara juridis formal sebelumnya di awal September, namun kemudian saya ada di sekolah ini mulai September 2019 dan berbagai hal yang ada rasa pengen SMA Negeri 2 Klaten itu harus lebih baik karena saya lihat dinamikanya dari dulu sekarang sampai sekarang. Ya banyak alumninya, banyak orang-orang hebat yang lahir di sini, tapi sekolah ini masih menjadi sekolah tua. Ya,
dari sisi bangunan mungkin kalau datang ke SMA 2 Klaten itu yang terlihat sekarang ya masih sama seperti yang dulu, beberapa ada gedung bertingkat, namun tampilan depannya masih sama. Kalau ini yang berubah hanya catnya saja. Ya, Mbak pembawa acara. Betul Ya. sekali, catnya sudah berubah ya Pak ya. Kemudian ada lagi Bapak yang sampaikan dari perasaan Bapak bagaimana dulu Ya. menjadi murid di sini? Ya, waktu jadi murid waktu itu ya memang waktu itu SMA 2 bukan impian saya, ya. Jujur saja. Intinya di mana Pak? Saya mau ke SMA 1 tapi takut nanti nggak keterima. Ya, padahal jane ketompo. Tetapi kemudian akhirnya dulu kalau jurnal apa namanya, jurnal PPDB itu tidak diberitahukan seperti saat ini, maka ya masuk saja di SMA 2 ya setengah ketompo karena takut kalau di SMA 1 nggak diterima. Dan dulu gampangnya jadi murid ya karena rodok rendah diri begitu ya, sehingga kemudian kita prestasinya ya biasa-biasa, belum pernah masuk 10 besar. Ya, ini bagi teman-teman atau para siswa yang masih sekolah, usah khawatir. Masa kejayaan, masa keemasan seseorang itu beda-beda. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ya nek bisa, kalau bisa sekarang diawali kesuksesan itu, maka kenapa tidak sekarang? Ada banyak cerita, ya kadang berpikirnya nanti dulu, padahal sebenarnya itu bisa dilakukan. Khususnya anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang baru saja bergabung atau bahkan belum apa namanya, yang kelas 10 itu belum pernah masuk, ya. Belum pernah masuk. COVID, ya karena COVID. Kemudian kita hanya melalui MPLS daring dan sebagainya. Nah, maka ikuti dinamika yang ada dan persiapkan. Boleh saja teman-temanmu yang hebat kemarin di SMP, temanmu yang hebat, besok kamulah yang akan lebih hebat. Jangan hanya sekedar mengagumi orang lain, tetapi cobalah. Bagian dari rasa syukur itu adalah kita akan mengisi rasa syukur itu dengan kehebatan-kehebatan yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Karena kita kurang bersyukur, maka kadang usaha kita menjadi kurang. Kalau usaha kita menjadi kurang, maka hasil yang kita dapatkan juga tidak seperti yang diharapkan. Ingat manjada, wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dialah yang akan berhasil. Begitu. Kemudian apa nih Pak yang paling diingat dari Semaga dari dulu, selain bangunannya yang kata Bapak tidak berubah, apa yang paling Bapak ingat? Ketika saya masuk sini ada kegiatan ospek, terus dituntun laku gitu lewat kuburan, tangannya retok pedot-pedot, matanya ditutupi, terus disuruh bersaksi, ya ada lilin di depannya, saya berjanji begitu. Nah, ini MPLS yang tahun ini atau katakan kegiatan-kegiatan semacam itu belum dapat dilaksanakan, dan yang lainnya yang jelas belum pernah menjadi 10 besar aja belum pernah, ya. Rankingnya itu di atas 15. Ketika SMA itu Pak? Oh iya, rankingnya di atas 15. Ya, paling bagus kelihatannya ranking 18 itu kelihatannya. Ya pernah ranking hampir terakhir itu. Anaknya sekitar 40-an rankingnya. Anaknya 48-an, ya
rankingnya 32. Nyaris Pak. Nah itu, maka untuk anak-anakku yang kemudian, oh saya kemarin ranking berapa? Nanti saya buktikan setelah saya kuliah. Wah, betul, Saya, betul, oh betul. bisa. Kenapa seperti itu? Ya karena waktu sekolah di SMA itu kalau nggak punya buku, ternyata sulit pelajaran SMA itu. Waktu itu pengen pinter begitu, tapi sarananya nggak ada, duitnya nggak ada, ya sehingga akhirnya yo nggak beli buku, ya nggak bisa beli buku untuk referensi. Dulu kalau diajar Pak Rohmadi, ya Pak Rohmadi itu ya fisika, ngerti nih anaknya pinter semua. Padahal anak ini orang mudeng barang, kalau nggak jelas diajar Pak Rohmadi malah kon maju, tidak kemudian diberitahu gimana, tapi kon maju lah pada Bapak Ibu guru. Nah sekarang saya menangkut daya sama dua ini, oh nek raiso ya dibimbing. Nanti kalau anak-anak disuruh maju ragam takon meneh. Makin takut ya Pak ya? Takut untuk bertanya malah kon maju karena nggak bisa. Begitu. Ya saya pikir itu dulu. Kalau dari guru-guru Pak, apakah masih selama Bapak kembali ke SMA 2 sudah pada pensiun ya Pak ya? Ya saya ini sudah bagian besar pensiun. Masih ada Pak tapi Pak, masih ada yang di sini? Guru-guru Ya, Bapak gitu? Yang ada yo diantaranya Pak Topo itu ya. Diantaranya Pak Topo sekarang mengalami reinkarnasi. Sudah berubah. Dulu Pak Topo itu gagah, tinggi, besar ya. Itu dan dengan segenap kemampuannya dan kelihatannya dulu atlet voli atau pelatih bola voli, ekskul bola voli, dan kemudian yang lainnya dari dulu sampai sekarang itu ya kenapa sih kok SMA 2 Klaten itu kalau dulu dulu katakan yang masuk stan misalnya. Masuk stan itu kurang dari 10 saiki ya kurang dari 10. Nah, loh kenapa bisa begitu toh? Lah, maka ya, anak-anak siapkan diri untuk menjadi hebat. Mari kita kembalikan kejayaan itu ke SMA Negeri 2 Klaten. Nah, tahun 19 kita kan sudah ini ada juara film dokumenter nasional. Berarti lainnya juga bisa. Amin, amin. Bisa Pak, nanti menyusul insya Allah. Okay. Itu pengalaman cerita Bapak Suharja di SMA Negeri 2 Klaten. Bagaimana dengan Mbak Ana dan Mbak Dinda ini pengalaman selama ada di SMA Negeri 2 Klaten nih Mbak, gimana? Mbak Ana bisa disampaikan terlebih dahulu nih Mbak cerita kisahnya nih waktu ada di SMA 2 seperti pengalaman apa? belajar di SMA Negeri 2 Klaten. Apa yang paling diingat sama Mbak Ana nih dari Semada? Selamat pagi sebelumnya. Izin sharing ya. Mbak mikrofonnya Mbak. Sudah belum terdengar? Iya, bisa dengar. Gimana nih Mbak? Mbak? Ya. Pengalamannya yang pasti saya bersyukur sekali karena bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 2 Klaten. Bahagia sekali karena dipertemukan dengan Bapak Ibu guru yang luar biasa yang memberikan banyak ilmu kepada saya sampai hari ini menjadi bekal saya sampai hari ini kayak gitu. Pengalaman yang lain yang paling Mbak ingat dari Semada apa Mbak? Yang paling Mbak ingat dari Semada? Yang paling diingat adalah ketika kayak pelajaran biologi dari Bu Harjanti kayak gitu. Terus olahraga, pagimo. Apa Mbak? Kenapa? Apa yang paling diingat dari Bu Janti atau mungkin Pak Gimo? Bisa disampaikan nggak apa-apa? Kalau Bu Janti itu santai ya. Beliau pembawaannya santai, tapi sampai gitu ke anak-anak kayak gitu. Kalau Pak Gimo karena olahraga ya. Ya, olahraga tuh kan fun gitu kita. Gitu. Iya. Terus yang menjadikan SMA 2 nih di Mbak Ana
Mbak Ana sendiri selama menempuh karir sejauh ini, apa sih yang kisah perjuangannya Mbak Ana selama di SMA 2 yang sangat-sangat terkesan nih? Yang sangat terkesan apa ya? Yang pasti saya seperti anak yang lain sih ketika SMA. Jadi saya nggak terlihat spesial juga gitu dibandingkan yang lain. Karena benar-benar di sana saya belajar seperti yang lain. Tapi di sana saya ikut organisasi. Jadi waktu saya 50% untuk belajar, jadi 50% untuk organisasi yang ya luar biasa sih itu. Organisasi Cukup menghabiskan apa waktu Mbak saya yang, sih. yang Mbak Ana ikuti nih Yang kalau waktu boleh tahu? SMA. Organisasi yang saya ikuti Dega Praya. Oh, Mbak Ana anak Dega, Bu Ayu. Degap ya. Ya, Ini ya. Mbak, tipsnya Iya, gimana Mbak. nih? Banyak yang ini dikeluhkan nih anak-anak sering kali tuh anak Degap tuh sering latihan nih gitu kan. Terus bagi waktu belajarnya gimana? Lah ini Mbak Ana nih ikoniknya nih bisa ikut Degap tapi tetap prestasi. Paskib kan ya Bu Ayu Iya. ya. Di profil tadi ada Paskib Kabupaten Klaten kalau nggak salah ya Mbak Ana ya. Prestasi. Ya. Nah bagaimana Mbak saya cara Bagi waktunya nih Mbak. Yang pasti ada dua hal. Yang pasti kita harus disiplin waktu ya. Harus disiplin waktu. Yang pasti kita harus bisa membedakan gitu antara waktu untuk belajar, waktu untuk latihan atau berorganisasi, waktu untuk keluarga. Kita harus disiplin itu gitu. Yang kedua adalah kita harus enjoy. Kita harus bahagia menjalaninya. Jadi organisasi itu bukan sebuah beban, bukan sebuah sesuatu yang memberatkan gitu, tapi ya itu adalah pilihan kita gitu, kayak gitu. Karena di organisasi ini banyak sih saya dapatkan gitu kan, kemudian dari gimana? ya, lanjut Mbak Ana. Jadi dari banyak sih yang saya dapatkan di organisasi ini gitu. Dari kekeluargaan yang terjalin sampai hari ini gitu. Terus saya di sana saya belajar berorganisasi dengan baik, saya belajar loyalitas, saya belajar melakukan sesuatu dengan totalitas, saya belajar kepemimpinan, saya belajar berhubungan baik dengan orang lain. Ini berkat didikan senior-senior Dega Praya juga sih yang luar biasa. Jadi mental itu terbentuk hingga sampai hari ini gitu. Dan itu terbawa sih sampai hari ini. Kalau pesan saya sih buat anak-anak yang mengikuti organisasi, jadi organisasi ini bukan sebuah alasan ya. Bukan sebuah alasan kita menjadi malas atau kita menjadi menurun gitu kan. Tapi ini adalah bekal kita untuk ke depan gitu. Kita sadar bahwa itu sebuah bekal untuk ke depan. Dan kita harus membuktikan gitu kepada orang tua, kepada guru bahwa kita mengikuti organisasi ini, kita menjadi lebih baik, kita lebih rajin dari sebelumnya, kita lebih menghormati orang-orang tua kayak gitu. Jadi kita lebih baik gitu. Kita buktikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Sampai sekarang masih tersambung ya Mbak ya, alumni dari organisasi tersebut. Biasanya kalau masih. Terus kita masih. Ya, lanjut Mbak Ana. Kita masih berkomunikasi nggak saat ini gitu. Kita masih ada grup WhatsApp. Kita masih saling berkomunikasi dengan senior-senior kayak gitu. Kemudian kita sapa Mbak Dinda dulu kali Bu Ayu. Ya bisa berbagi cerita nih sekarang. Cerita dari Mbak Ana ya. Ana ya. Dengan... Sekarang Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Bisa dinyalakan dulu Mbak audionya. Halo, Halo, sudah terdengar? Bisa masuk Mbak, bisa. Ya. Siapa lagi? Ya, Halo Mbak terima Dinda. kasih. Selamat Halo, selamat pagi semuanya. Ya. Mbak Dinda bisa menceritakan nih pengalaman belajar apa dulu waktu di Semada atau apa yang paling Mbak Dinda ingat ketika belajar di Semada? Pengalaman belajar di SMA 2 menurut saya rasanya nano-nano ya Mbak. Kenapa? Karena di SMA 2 itu ada senengnya, ada sedihnya, banyak sekali hal yang kita ambil, banyak sekali hal yang kita dapatkan sampai sekarang untuk menjalani kehidupan sampai sekarang ini dari SMA 2, motivasi belajar yang lebih lagi, seperti itu Mbak. Nah itu tadi tuh ada yang senengnya, ada sedihnya. Nah gimana nih? Sedihnya dulu nih, gimana? Sedihnya kenapa Mbak?
sedihnya dulu kan saya termasuk murid yang biasa-biasa aja ya Mbak ya, maksudnya dalam artian teman-teman saya mungkin akademiknya lebih baik, jadi saya rada insecure waktu itu Mbak, karena saya termasuk akademik yang biasa-biasa saja, namun hal tersebut saya ambil positifnya, yang mana saya harus gimana sih caranya saya mencapai akademik teman-teman, gimana sih caranya saya mengimbangi teman-teman saya pada waktu itu Mbak, seperti itu. Tapi tetap ini ya, tetap semangat gitu ya Mbak ya. Iya, kemudian, harus itu tetap semangat. Iya, untuk hal yang senengnya nih selama di SMA. Senengnya apa? Pasti banyak dong Mbak Dinda senengnya di sana. Iya, banyak banget ya senengnya. Seperti ketemu teman-teman saya, mutik mungkin teman saya dulu juga salah satu dari bagian angkatan saya. Pasti dengan saya Mbak Dinda ya. Pasti dong Mbak. Terus habis itu organisasi-organisasi yang saya ikuti seperti Osmada, saya bisa bertemu artis kesukaan saya pada waktu itu, Bondan Prakoso. Saya bisa berfoto bareng. Artisnya siapa nih? Waktu itu HUT SMA 2 Bondan Prakoso Mbak. Oh iya, sama gitu ya. Iya, makanya kan bahagia sekali karena dapat privilege itu dari Osmada. Yang paling diingat apa Mbak, yang paling diingat, atau mungkin ada gurunya siapa Mbak Dinda paling ingat waktu pelajaran? Paling diingat kantin bunga, saya beli soto di sana waktu itu. Ya. Iya, karena itu. Ya, kantin Baros. Tapi nggak ngebon kan Mbak waktu di kantin bunga ya? Nggak dong. Oh iya kan. Bayar ngebon ya. Habis kalau kabar guru-guru gembira buat Mbak Dinda, kantin bunga ya? Sekarang masih ada ya Mbak ya? Oh iya, masih eksis ya sampai sekarang ya? Masih eksis, masih ada. Tempe yang itu juga masih ada Mbak Dinda. Iya, masih enak ya pasti ya. Untuk adik-adik yang kelas 10 belum pernah masuk ke kantin bunga, ayo. Ya besok cobain kantin bunga. Tuh dari Mbak Dinda. Kantin bunga. Iya. Ini tadi nih Mbak Dinda kan menjelaskan kalau dulu tuh waktu SMA tuh saya tuh sebenarnya pernah insecure gitu. Yeah. Nah terus gimana nih buat bisa bangkitin lagi dari rasa insecure-nya itu, gimana Mbak Dinda sampai bisa bertahan di karir yang luar biasa ini? Kalau insecure kan justru harus menjadi hal yang positif ya buat kita ya. Kita harus mencari solusi untuk insecure itu, belajar lebih giat lagi, bertanya kepada teman jika kita tidak tahu, mencari tahu ke internet mungkin, ke buku-buku, bertanya kepada guru-guru, seperti itu Mbak. Jadi insecure itu bukan menjadi keterbatasan, namun menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi, untuk kita mau belajar lebih baik lagi, seperti itu Mbak. Iya betul. Yang menarik Bu Ayu, tadi ketiga narasumber kita kenapa selalu menyebutkan waktu SMA biasa-biasa saja. Nah, ini keywordnya tuh di sini nih. Sekarang mereka sudah tidak biasa saja. Jadi luar biasa ini Bu. Contohnya Bapak Suharja sendiri ya Pak ya. Bapak sudah bisa menjadi kepala sekarang, kepala SMA Negeri 2 sendiri. Padahal dulu bilangnya Bapak biasa-biasa saja. Gimana tuh Pak dulu waktu setelah lulus SMA, terus kemudian Bapak Bapak kan mengatakan tadi waktu SMA Bapak biasa-biasa saja seperti murid yang lain. Terus bagaimana cara Bapak? Kalau diceritakan itu sulit sebenarnya diceritakan. Dulu itu mau kuliah saja susah, ya. Mau daftar, ya, mau daftar UMPTN namanya, ya. UMPTN yang nilainya itu kolektif di SMA 2. Itu 17.500 aja tidak punya duit ya, hampir boleh ke utangan sama bapak saya 20.000, terus daftar di UNS, terus kemudian diterima juga bingung lagi nggo duitnya sopo sing bayar dan sebagainya. Nah, maka berangkat dari mungkin dalam sejarah perjalanan saya di SD, SMP, SMA itu, di SMA itu saya sekolah paling bodoh di SMA itu. Ya, paling bodoh di SD saya lumayan, di SMP 1 itu lumayan. SMA itu saya pikir semua orang nggak melihat siapa itu. Mungkin teman-teman saya di SMA pun angkatan 90 itu tidak kenal saya.
tapi saya pernah jadi juara adzan di SMA 2. Wah, juara adzan loh Pak. Oh, iya. Saya pernah jadi juara adzan di sini. Hanya itu. Terus apa ya? Kalau pinter gitu yo enggak pinter. Teman saya yang mungkin satu meja itu ya. Mungkin ada satu teman yang saat ini mungkin belum di angkatan 90 itu Ernowo yang dulu di SMP 1 Klaten, dia sudah doktor. Dulu ya biasa saja di SMA 2 ya, dia sekarang jadi orang ngetop, saya lihat seperti itu. Dan sekali lagi ya ada masanya, namun saya pikir tetap manja jaga ya. Bagaimana kemudian saya bangkit, saya pertama masuk D3 IKIP itu hanya pengen cari beasiswa. Dulu ada informasi kalau apa namanya, kalau diterima di D3 MIPA dapat beasiswa dari Kemdikbud begitu. Nah, makanya saya mengambilnya D3, jurusan biologi D3. Tadi saya sampaikan bisa masuk ya, dulu pengumuman itu melalui koran ya. Begitu saya ke terminal lihat pengumuman ada koran, tak lihat nama saya udah ada, nggak jadi beli ya. Kenapa nggak jadi beli Pak? Tak pikir-pikir, wah ini rasa nggak usah beli saja, sudah ngerti ngapain beli ya. Karena waktu itu memang kondisinya itu kita segala sesuatu, kalau saya bilang ekonomi itu ya susah. Habis sekolah dari SMA saya ikut bidik proyek ya, sambil mengisi waktu. Nah, itu di sebelah timur Perumahan Klaten Kencana itu ada di sana ikut kuli bangunan itu, pasang bis itu sehari bayar 2.000 itu ya, dan sebagainya. Kalau cerita perjuangan, maka kemudian setelah saya SMA itu terus terang saya bercita-cita saya harus hebat karena rantai duit ya, karena nggak punya duit bagaimana dapat beasiswa, bagaimana dapat uang untuk bisa melangsungkan kuliah saya. Maka di sela-sela kuliah, anak sekarang itu kan enak sekali ya. Betul. Ya, betul. Semuanya, saya juga merasakan. Ya, semuanya terfasilitasi. Iya. Dulu itu nggak ada seperti itu. Mau sekolah karepmu ra karepmu gitu ya. Dan kemudian nanti kuliah sing ragat sing ragati sapa dan sebagainya. Lah, sak kampung ra ono wong kuliah masalahnya. Karena lahir dari buruh tani, maka intinya setiap kali liburan itu nggak pernah ada libur-liburan gitu ya. Setiap kali ya intinya judulnya kerja dan kerja. Bagaimana menjadi yang terbaik itu yang kemudian selalu memotivasi saya. Di SMA 2 bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan kemudian baru setelah kuliah ya saya lulusan D3 terbaik itu aja sudah mungkin dulu tidak terpikirkan ya. Yang kepikir di kepala saya itu cuma bagaimana kalau sekolah S1 nanti duitnya nggak ada, terus kemudian bagaimana dapat beasiswa ya. Maka kemudian ya saya dapat beasiswa dari awal sampai akhir saya kuliah ya, dari proyek pelita dan dari dosen tinggi, dan kemudian lulusan terbaik D3 di sekolah kami. Lagi S1 ada beasiswa, dan kemudian sudah punya ijazah D3 daftar di Klaten. Nah, saya diterima, tes sekali diterima, dan kemudian jadi guru di Tegal ya, di Tegal 7 tahun. Nah, terus setelah itu bisa pindah ke SMA 1 Klaten. Nah, disitulah mulai peradaban baru itu dimulai dengan berbagai kegiatan. Tapi motif saya itu insya Allah berusaha bekerja yang terbaik saja ya. Hingga kadang waktu
pikiran, tenaga dan lain sebagainya, maka kemudian kadang tidak terpikirkan. Maka ya ke depan bagi anak-anakku yang merasa kurang beruntung, ekonominya kurang beruntung, tapi kalau di SMA 2 Klaten saat ini saya sama seperti kalian ya. Dulu pernah seperti itu, jadi jangan ada yang kemudian misalnya berhenti sekolah karena tidak punya uang ya. Kemudian ada lagi yang kemudian jangan bilang misalnya yang sudah lulus ijazahnya ditahan, maka selalu ada penyelesaian. Karena saya berawal dari kondisi-kondisi yang kurang beruntung juga. Dari kondisi itu kita belajar, tapi saya sampaikan sekarang banyak peluang ya, banyak beasiswa, perguruan tinggi pun ada bidik misi, kemudian ada beasiswa yang lain, lulus S1, S2 dan sebagainya ya. Sehingga saya pikir ya saya bisa jadi lulusan terbaik yang semula di SMA 2 bukan siapa-siapa. Bahkan mungkin teman-teman saya itu bilang wong untung, padahal bukan itu. Kata Thomas Alva Edison itu 99% kerja keras. Maka kita berbicara target dan strategi. Maka caranya seperti ini. Saya selalu evaluasi diri saya untuk hari esok yang lebih baik. Begitu. Ya. Wow, luar biasa sekali Bu Ayu. Pernah ranking 32 tapi akhirnya bisa lulus kumlot ya Bapak ya. Iya. Keren Emang sekali. inspiratif juga Betul. itu Bu Muti. From nothing to be something. Amazing sekali. Bisa ditanya kepada pengalamannya Mbak Ana nih sekarang. Mbak Ana atau Mbak Dinda terlebih dahulu. Mbak Ana atau Mbak Dinda? Bisa? Mbak Dinda, halo? Bisa dinyalakan audionya? Bisa diaktifkan Pak, mikrofonnya. mikrofonnya. Halo Mbak Dinda? Iya, Sudah masuk Mbak ya. Itu tadi kalau pengalaman dari Bapak Suharja sampai akhirnya bisa menjadi lulusan cum laude, walaupun sebelumnya selalu bilang ketika SMA bukan siapa-siapa. Bagaimana dengan Mbak Dinda tadi ceritanya nih dari SMA kemudian melanjutkan perguruan tinggi? Bagaimana ceritanya Mbak Dinda? Ceritanya kan SMA saya biasa-biasa aja ya Mbak ya. Jadi saya waktu lulus SMA itu agak kesulitan mencari kuliah. Saya daftar di hukum nggak keterima, daftar di teknik nggak keterima. Oleh karena itu makanya yang keterima cuman ini nih, D3 Manajemen UGM. Terus ya loh, keren loh itu Kak. Enggak, kan cuman teman-teman saya pada bilang, loh Dinda kok cuma di D3, sayang loh nanti karirnya nggak ada, sayang loh nanti kedepannya kesulitan, kayak gitu Mbak. Jadi awal-awal saya masuk D3 itu banyak yang mengatakan bahwa hati-hati ya, cuma D3, nanti cuma ini, itu. Tapi ya, ini udah jalan saya harus kayak jangan menyerah, jangan percaya sama omongan orang, bisa kok kita dapat karir walaupun kita cuma D3, seperti itu Mbak. Jadi pada semester saya belajar terus. Pada semester 4 alhamdulillah saya juga mendapatkan beasiswa dari UGM, beasiswa mahasiswa berprestasi pada waktu itu mengcover biaya pendidikan di semester 4, 5 dan 6 saya. Wow, keren. Dulu waktu dapat D3 UGM itu dari jalur apa Mbak Dinda? Tes atau Jalur tes, jalur utul 2 kalau nggak salah. Ya. Jadi tetap ada peluang ya Mbak, biarpun jalur tes tetap bisa sukses kan? Bisa. Iya. Bagaimana Mbak Dinda diceritakan tadi dapat beasiswa katanya waktu semester 4 sampai lulus? Kalau beasiswa itu kan tergantung IPK ya. Nah, IPK saya alhamdulillah pada waktu itu di atas 3,6. Jadi ya alhamdulillah saya dilancarkan untuk mendapatkan beasiswa itu. Singkat cerita, saya lulus dari perkuliahan dengan gelar alhamdulillah cum laude di masa 2 tahun 7 bulan untuk D3. Keren ya. Nyampe 3 tahun ya berarti ya? Nyampe, iya.
selanjutnya saya lulus kuliah kan, habis itu bingung lagi mau kemana, Mbak. Karena masa-masa transisi ya, masih masa banyak bingung. Saya daftar ke salah satu BUMN, nggak diterima. Salah satu institusi swasta juga nggak terima. Banyak tuh yang nggak diterima, saya mungkin ditolak lebih dari 9 perusahaan ada. Saya ngedon lagi tuh pada masa itu, mau gimana nih, mau bagaimana. Terus saya mendapatkan kabar dari salah satu saudara saya, coba deh Din, coba kriya mandiri gitu. Ya udah saya coba, akhirnya dinyatakan alhamdulillah lolos. Saya di Mandiri sekitar cuma 5 bulan Mbak pada waktu itu, karena habis itu saya bingung lagi masuk, ada pendaftaran CPNS di Kementerian Keuangan dan kebetulan ada jurusan saya pada waktu itu D3 manajemen dibutuhkan agak banyak. Akhirnya saya konsultasi dengan manajer saya pada waktu itu, Bu, gimana saya, apakah bisa mendaftar lagi? Ternyata dari pihak perusahaan Bank Mandiri tidak membolehkan untuk mendaftar karena keterbatasan waktunya. Sehabis itu saya diberi pilihan mau resign dulu baru mendaftar atau tetap di Mandiri. Akhirnya saya nekat, ya udahlah resign dulu, insya Allah rezeki nggak kemana ya. Terus saya daftar CPNS-nya, alhamdulillah lolos di Kementerian Keuangan, ditempatkan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Saat ini saya di KPPN Samarinda, seperti itu Mbak. Bu Ayu. Luar biasa. Luar biasa, teman saya ini memang top. Kalau dari Mbak Ana nih, gimana ceritanya Mbak Ana? Sudah satu sambung Mbak Ana. Halo Mbak Ana, audionya dinyalakan dulu Mbak. Nah, halo Mbak Ana? Ya sudah. Udah. Gimana nih ceritanya Mbak Ana, kisahnya nih? Bisa... Dari SMA yang kata Mbak Ana biasa-biasa saja, kemudian kemudian akhirnya memilih bisa perguruan tinggi. Sukses. Di mana Mbak perguruan tingginya tadi? AAYK? Saya di Akademi Akuntansi KPN Yogyakarta. Jadi ceritanya waktu lulus itu saya kan menentukan jurusan ya. Jurusan yang saya inginkan sebenarnya psikologi di UNS. Jadi di situ dari undangan sampai saya ke tahap terakhir tuh kayak ujian tulis itu saya tetap nggak diterima. Akhirnya ya saya itu pilihan terakhir adalah di swasta, di Akademi. Halo, ya. Ya. Jadi akhirnya itu pilihan terakhir adalah saya di Akademi Akuntansi KPN Yogyakarta, karena ya memang itu saya mengejar apa yang saya inginkan, tapi ternyata nggak lolos gitu. Sebelumnya sih kan di SMA saya IPA ya, tapi akhirnya saya harus terjerumus gitu kan. Ini menarik kan nih Mbak, gimana kok bisa terus lintas jurusan nih, tapi tetap bisa sukses? Yang pasti satu mungkin udah jalannya ya, tapi yang kedua adalah mungkin itu sebenarnya pilihan terakhir sih, karena saya ya Akademi Akuntansi KPN yang saat itu masih buka gitu dan bisa saya pilih gitu. Yang pasti di sana effortnya saya harus lebih, karena dari anak IPA ke akuntansi itu lumayan apa ya? Dulu sih saya merasa buta ya. Jadi mungkin kalau anak-anak IPS sudah tahu gimana itu jurnal, gimana laporan keuangan. Tapi di sini saya harus mulai dari nol, harus belajar, effortnya harus lebih dari teman-teman yang lain gitu. Tapi tetap bisa ya Mbak ngikutinnya ya? Alhamdulillah bisa, karena yaitu harus berusaha, harus usahanya harus lebih dari yang lain gitu. Alhamdulillahnya berkat usaha, berkat doa. Jadi saat itu sebelum 3 tahun udah lulus, jadi 2,5 tahun udah lulus. Alhamdulillah predikat cum laude dengan IPK di atas 3,5. Cum laude walaupun akhirnya kuliah di tempat yang awalnya tidak diinginkan ya Mbak. Dan juga jurusan yang tidak sesuai dari SMA. Iya. Kemudian kita penasaran nih Mbak, tadi Mbak Ana di awal bilang awalnya itu tidak ingin di KPN ya, akuntansi ya Mbak Ana ya. Terus gimana tuh cara mengatasi, kenapa akhirnya Mbak bisa
berlapang dada mengikuti perkuliahan di sana, walaupun jurusan yang Mbak inginkan tuh awalnya tidak sesuai dong dengan keinginan Mbak. Sampai akhirnya Mbak malah bisa cum laude sekarang, lulus. Ya. Yang pasti kita harus yakin sih, apa yang kita inginkan tuh, apa yang kita yakini baik tuh belum tentu baik buat kita. Tapi kalau udah rencana Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita pasti itu yang terbaik buat kita. Jadi ikhlas ngejalaninnya, tapi tetap harus berusaha gitu kan. Yakin kalau itu emang udah jalannya kayak gitu. Ya, setuju sekali Mbak. Ikhlas dan berusaha ya Mbak ya. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian untuk Mbak Dinda, ada pertanyaan lagi Bu Muti? Untuk Mbak Dinda. Mbak Dinda, halo? Bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, terdengar Mbak? Iya, Mbak Dinda tadi waktu di SMA menceritakan pernah mengikuti organisasi OSIS ya Bu Ayu ya. Oh, OSIS ya Mbak Dinda, benar ya? Iya, betul sekali Mbak. Bagaimana tuh tipsnya untuk membagi belajar, antara belajar dan berorganisasi? Tadi Mbak Ana sudah menyampaikan ya, karena Mbak Ana mengikuti Dega Braya. Kalau untuk Mbak Dinda bagaimana nih yang mengikuti OSIS? Dan juga jabatannya nih Mbak selama di betul. Osmada apa nih? Oh, untuk cara membagi waktu dulu ya. Cara membagi waktu dulu sebenarnya hampir sama seperti Mbak Ana. Kita harus pintar-pintar membagi waktu ya. Yang mana kapasitas untuk belajar dan yang mana kapasitas untuk berorganisasi. Kita harus memisahkan hal itu. Kalau enggak nanti akan berantakan ya Mbak ya. Karena tercampur-campur. Wah, saya kalau kelebihan organisasi pasti akademiknya akan sedikit tertinggal. Namun jika sekolah tanpa organisasi itu soft skill kita juga tidak akan terlatih seperti itu Mbak. Kalau waktu di OSIS dulu saya pelaksana di bidang sastra budaya dan komunikasi Mbak. Biasanya di Osmada itu untuk sastra budaya dan komunikasi itu mengadakan lomba-lomba seperti debat pada waktu itu Mbak, seperti itu. Kemudian untuk Mbak Dinda nih, terus Iya. dulu waktu SMA nih di SMA 2, pernah nggak sih merasa kegiatannya tuh banyak, terus saya tuh capek, terus belajarnya gimana, terus membangkitkan kembali itu loh Semangat. antara organisasi dan untuk semangat prestasi belajar. selama belajar di SMA Negeri 2 Klaten. Pasti merasa demotivasi pernah ya Mbak ya. Setiap orang pasti merasakan itu saya yakin. Namun tinggal kemauan dari diri sendiri kita. Kita ketika demotivasi itu kita harus terpikir apakah tujuan kita ke depannya. Bagaimana kita bisa sukses jika kita demotivasi. Dengan itu semua motivasi kita akan lebih bangkit lagi, lebih baik lagi, dan lebih bersemangat lagi. Tujuan goals di dalam hidup kita itu harus ada sedini mungkin untuk membuat kita termotivasi lebih baik lagi. Gitu. Keren, tetap semangat gitu ya. Terus Iya, tetap mohon nih semangat. buat adik-adik kita yang ada di SMA Negeri 2 Klaten nih, biar tetap bisa sukses, tetap bisa melalui segala tantangan di SMA Negeri 2, tipsnya apa nih biar tetap Lancar belajar dan lancar belajar. berorganisasi. Betul. Untuk tipsnya, yang pertama tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar apapun yang terjadi, keterbatasan apapun pasti ada jalan keluarnya, pasti bisa dilalui untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, tentunya jangan lupa berorganisasi. Saya tahu itu lebih memberatkan di waktu tersita waktunya untuk sekolah organisasi, namun itu akan membangkitkan atau menambah soft skill di bidang komunikasi, di bidang sosialisasi adik-adik semua yang nanti akan terbawa ke dunia kerja atau dunia selanjutnya. Dan yang ketiga tentunya adik-adik semua jangan lupa untuk refreshing, karena refreshing itu penting untuk mensegarkan pikiran-pikiran, menambah energi positif untuk diri kita masing-masing. Refreshing di positive thinking gitu ya Mbak. Iya, betul. Ini tadi dari tipsnya Mbak Dinda ya. Sekarang nih pengen tahu nih dari tipsnya Bapak Suharja SPDMS nih.
tipsnya apa Pak bisa sukses sampai sejauh ini? Kalau itu Dinda sama Ana itu tadi di SMA-nya itu sudah tampak. Kalau saya itu SMA belas raketok. Nah, Ya. kemana Pak kok nggak kelihatan Belas Pak? raketok. Ya saya itu Kemana Pak? mau muncul dari mana isinya mau rendah diri ya. Ya isinya rendah diri, duit randuwe, numpak pit ontel kira-kira perjalanan saya 15 kilo dari sini. Dari rumah jam berapa Dari itu rumah Pak? jam Terus, 6 ya, Jam dari rumah 6. jam 6. Terus kemudian selama di SMA 2 itu saya ucapkan terima kasih nanti kalau ada yang lihat teman saya semeja. Ya, itu namanya Salam Siapa, ya, Pak? salam. Ya. Siapa Pak tadi Pak? Namanya siapa Pak? Garmedi Rohmawan itu yang minjemi buku, yang beli-beli buku Wah dia. ini sangat Terima berjasa nih buat Pak Harjo Iya, demi terima keseluruhan kasih saya. teman Nah. sebangku Pak Harjo. Nah itu terus kemudian ketika gampangannya di SMA mau beli buku aja susah, tapi kemudian ya, saya merasa semakin belajar kok semakin ora iso rankingnya, maka rankingnya tapi sudah meningkat di akhir-akhir bisa ranking 18. Tak pikir bisa 10 besar, ternyata tetap tidak. Nah, terus walaupun begitu, nah maka saya memproklamirkan diri begitu kuliah, saya pengen berhasil. Dulu yang nggak berani ngomong, saya harus berani ngomong dan seterusnya. Saya maka ikut di organisasi-organisasi. Kalau tadi kan si Mbak Dinda sama Mbak Ana tadi kan sudah punya pengalaman. Ya sudah di SMA sudah beginilah. Sebagian besar anak-anak itu kita profilnya di SMA 2 nanti sama seperti saya ini. Rapiye-piye, wis rapiye-piye, wedi diri, tidak percaya diri, Nah, maka itu tidak akan tipsnya. nampak. Tipsnya gimana nih maka Pak? kemudian begitu kita bangkit ya, begitu saya memproklamirkan diri kuliah kudu pinter, kudu entuk duit, kudu entuk beasiswa, maka piye carane menjadi sukses. Maka maksud saya kenapa harus nunggu kayak kuliah gitu loh. Maka kepada anak-anak SMA 2 Klaten yang sekarang ini bisa jadi posisi sama seperti saya, duit randuwe, okoran duwe. Tapi sekarang fasilitas internet, buku-buku di perpustakaan itu ada. Kalau dulu itu sebagian besar masih manual ya. Dan kalau hanya mengandalkan nyatet, ya berangkat 15 kilo itu tekan sekolah wis ngantuk. Udah ngantuk sehingga kemudian mau belajar gimana, bukunya ndak punya. Nah sekarang manfaatkan berbagai sumber belajar, ya maka etos kerja dijaga. Ya kalau saya pulang dari sekolah dulu itu ngarit, nggak kenal les-lesan dari mana begitu, nggak ada les-lesan itu, bisa kuliah saja nekat dan kemudian alhamdulillah kemudian bisa begini. Maka niat saja sebenarnya nggak cukup, tetapi kita harus tetap berjuang dan mengerti strateginya itu bagaimana diantaranya. Maka diantaranya adalah bahwa kita kenali, kalau sekarang kemudian saya terapkan di Bapak Ibu guru itu silabusnya seperti apa, IPK, indikator pencapaian kompetensinya apa yang mau dituju ini. Maka kemudian anak-anak nggak perlu belajar lama-lama pada IPK-nya itu, karena konsep esensial itu yang akan diuji. Maka kemudian caranya seperti ini. Maka ketika di SMA yang kemudian saya bergaul ya terbatas, ya mungkin teman-teman saya di SMA ya tidak begitu mengenal, karena kemudian saya yang agak rendah diri, tapi saya ikut bergabungnya mungkin di Rohis, kadang-kadang adzan di masjid itu. Sekarang masjidnya sudah lebih baik, masjidnya 2 lantai, tapi dulu masjid itu ya sekarang sudah berkembang. Ya kata kuncinya adalah bagaimana ya dari kerja cerdas ya, kemudian ya tentu saja terus di kelas itu, dan kemudian
kerja keras, istiqomahnya itu, dan kemudian kerja tuntas. Dari situ kira-kira ketika kita pernah berbuat salah, ya, pernah nek ngene iki tidak berhasil, maka ya beno nganggo teken, yen tekun insya Allah tekan. Kalau cerita biaya dari mana mau beli, aduh, dulu ya katakan mau paling-paling pinjam buku perpustakaan. Nah, itu ada teman yang dulu, ya teman saya yang sekarang di Pekanbaru Riau itu, Darmedi Rahmawan, ya, itu di 2A2 terus 3A2, terus saya ketemu wali kelas saya Pak Ahmadi, ya, Pak Ahmadi itu besok nek rong dadi sarjana ojo ketemu aku wis dadi sarjana. Maka waktu saya sudah S1 saya baru berani pindah ke Klaten. Ya, saya pindah ke Klaten. Ya, kebetulan waktu itu mau pindah ke SMA 2 Klaten enggak bisa. Terus akhirnya malah pindahnya ke SMA 1 Klaten, dan dari SMA 1 Klaten itu kemudian saya eksplor berbagai hal kaitan dengan RSPI dan sebagainya, dan kemudian tes kepala sekolah tahun 2013, ya itu ya kita mengikuti tahapan-tahapan dari LPMP, dan kemudian 2014 kemudian jadi kepala sekolah di Prambanan, dan kemudian pindah ke SMA 3 dengan mungkin pada para siswa di SMA 3 diantaranya sekolah-sekolah yang saya lalui dari SMA 1, SMA 1 Klaten, SMA 1 Prambanan, SMA 3 Klaten adalah sekolah Adiwiyata Nasional semuanya. Di SMA 2 ini sekolah Adiwiyata Nasional paling dulu yang seharusnya sudah Adiwiyata Mandiri, tapi ini baru akan saya gaungkan lagi karena kemudian kemarin lama tertidur, maka judulnya mengembalikan kejayaan SMA Negeri 2 Klaten. Di antaranya melalui talkshow hari ini Semada bercerita, raih mimpimu, gapai cita-citamu. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Asal angger tekon pasti tekan. Iya, iya Pak Arjo, benar Pak Arjo. Beno nganggo teken, yang tekun insya Allah tekan. Betul. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu Ayu untuk Mbak Ana dan Mbak Dinda, untuk anak-anak yang sedang mencari perguruan tinggi. Nah, ya, tipsnya Mbak Ana, halo, sudah bisa tersambung Mbak Ana? Halo Mbak Ana. Iya. Ini ada, waalaikumsalam. Ada pertanyaan nih dari IG nih Mbak. Gimana sih tipsnya untuk bisa memilih perguruan tinggi, jurusan waktu di perguruan tinggi? Iya, tips untuk adik-adik Mbak yang mau melanjutkan perguruan tinggi, tipsnya apa dari Mbak Ana? Kalau dari saya yang pertama adalah harus disesuaikan dengan minat kalian. Kalian mau jadi apa gitu. Jadi udah harus tergambar nih kalian pengen jadi apa kayak gitu. Dari sekarang udah harus tahu nih pengennya jadi apa, minatnya di mana. Setelah itu kemampuan kalian seberapa harus mulai diukur. Setelah itu lihat peluang. Jadi lihat peluang yang ada gitu. Apakah pilihan ini peluangnya bagus untuk masa depan, kayak gitu. Setelah itu kalau kita udah menentukan pilihan mau apa, diskusikan dengan guru yang lebih tahu gitu kan. Terus dengan orang tua juga gitu, diskusikan dengan orang tua karena dukungan dari mereka, ridho dari orang tua itu juga mempengaruhi gitu langkah kita ke depan, kayak gitu. Berarti minat, bakat, kemudian kita lihat nih peluangnya, kemudian ridho dan restu orang tua, bapak ibu guru kita. Ya, kemudian tips mencari tinggi dari Bapak Suharjo sendiri bagaimana Pak? Saya dulu ya milih biologi D3. Ya, dulu itu nek cara
yang muslim itu yo nganggo sholat istikharah gitu. Kita itu wis ratek pinter apa-apa ra duwe ya. Maka kemudian kira-kira kemampuan kita di mana. Nah, maka kemudian kita cari, wah nek kira ngambil matematika paling koyo guru ini, fisika ini, maka akhirnya ambil biologi. Karena waktu tes di UN itu kelihatannya nilainya biologi. Teman saya yang paling pinter namanya Agung Widodo itu ya mau nilainya berapa, matematikanya mau 6,25, padahal itu paling pinter matematika waktu itu kelihatannya ya. Nilainya ya gur podo jane saya berarti bisa masuk di jurusan matematika. Tapi tak pikir, wah kalau saya lihat ini berarti saya lebih baik milih ya, termasuk dari doa itu ketoknya lebih mantap ke biologi. Kira-kira kalau ingin jadi guru dulu itu mbayangke kalau jadi guru SMP gampang, saya pikir gitu. Tapi waktu setelah lulus bukan lulus ya, berproses di biologi, saya ketemu anak ITB di Masjid Mujahidin Jogja itu. Diberitahu, kamu itu sekolah dikit mau jadi apa? Tetangga saya yang sudah kuliah di jurusan bagus diomongi madesu gitu, masa depan suram. Waduh, menyakitkan sekali. Nah, maka kemudian dari situ saya justru bangkit bagaimana kemudian melalui keguruan itu saya bisa hidup. Dan esok sekolah koyong ini wae aku wis bersyukur begitu. Karena ra ono sing ngragati ya, semua gampangannya dari keluarga buruh tani, maka ya intinya bagaimana biaya ringan, bagaimana kemudian kita bisa menjadi yang terbaik, maka tetap saja kemudian kita berusaha. Dari situ ya, oh ternyata pada saat setelah saya lulus D3 pun begitu, saya itu tidak wisuda karena takut melihat tetangga saya itu atau orang-orang di kampung itu kalau setelah wisuda jadi tidak mengalami seperti Dinda itu ya, yang tadi yang khawatir terus di mana itu lulus terus gimana itu. Nah, saya tidak seperti itu. Saya wisuda tidak wisuda karena takut engko nek bar wisuda terus engko nganggur. Sementara orang tua punya harapan yang sangat tinggi. Atau orang kampung biasanya, lah saya tidak siap itu. Lah beruntungnya apa? Lulusan terbaik 1, 2, 3 itu diusulkan bisa sekolah dengan bayar SPP separuh. Nah begitu. Dan saya dapat beasiswa dari Dirjen Dikti. Nah akhirnya saya ngikuti itu. Nah karena saya tidak wisuda dan waktu wisuda itu ya ketemu orang tuanya teman-teman, ditanya itu jane nang ati yo loru kae. Kenapa loru? Lah yo ora ini arep ngeterke nganggo mobil yo ora de mobil. Arep apa wis pokoke isine gur susah tok gitu ya. Tapi kemudian setelah itu lulus D3 saya tes sekali diterima tesnya di Klaten ya. Kemudian tempatnya di mana? Di Tegal. Ini tak lakoni apa ora. Saya waktu itu tidak berangkat lama itu, baru kemudian saya berangkat. Saya pengen karena sudah transfer S1, saya pengen lulus jadi yang terbaik lagi, tapi ternyata tidak mudah begitu loh, tidak mudah karena begitu itu juga dapat SK CPNS ya udah teman-teman KKN saya memberitahu dilakoni sih dan seterusnya. Akhirnya saya lakoni lah. Banyak orang yang memandang ya sebelah mata jurusannya ini masa depan suram lah, itu yos menyakitkan sekali. Banyak orang kalau nanggone teknik, nanggone sopo, nanggone ITB, nanggone siapa, saya hanya pengen bilang pada anak-anak itu jadilah yang terbaik di bidangmu. Kalau kamu yakin bahwa saya jurusannya ini, ya tentu kalau dulu terus terang
saya itu direstui pondak oleh orang tua saya ketok waktu itu ya tidak mengizinkan saya kuliah itu. Begitu sekondi ini begitu. Harus bayar pertama saja angel, membayar 120.000, saya 90 dapat duit dari kakak 90.000, terus liane dapat dari glidik proyek gitu ya. Glidik proyek sampai saya kerja di Jakarta di depan rumahnya Trisno itu ya, saya pernah jadi cleaning service. Banyak hal yang kemudian mungkin melate dangir tebu itu 20 patok, anak sekarang apa ada gitu ya. Anak sekarang itu penak-penak tok di sini ya. Maka saya pikir yang menjadikan kita seperti itu karena kita memiliki fighting spirit yang bagus. Tapi saya berpesan pada anak-anak itu, kalau bisa sukses sekarang, kenapa harus esok nunggu kuliah gitu loh. Tidak usah seperti itu ya. Maka saya sampaikan dalam konteks selaku Kepala SMA Negeri 2 Klaten, ya kita perjuangkan segala sesuatunya yang bisa jadi kalian kurang beruntung. Kita berkomunikasi ke sekolah, kita bangun jejaring. Syukur-syukur ada banyak alumni SMA Negeri 2 Klaten yang mendengar ini dan kemudian kita sama-sama kita besarkan SMA Negeri 2 Klaten ini. Ya saya tidak terlalu berharap terlalu besar sih untuk kemudian seperti itu, karena bisa jadi waktu itu ya seperti saya. Maksudnya kalau nanti berharap terlalu besar, nanti wong toh pada akhirnya segala sesuatu itu tergantung kita sendiri. Baik saya datang di SMA 2, ya kalau memungkinkan para alumni itu bisa membantu dalam konteks membangun mercusuar SMA Negeri 2 Klaten, ya mari kita bangun bersama-sama. Dan saya sebagai pelakunya di sini, dan kemudian kita kembangkan berbagai hal, ya paling tidak dukungan moral, material dan lain sebagainya untuk membesarkan sekolah ini. Saya pikir seperti itu. Dan untuk anak-anak yang kurang beruntung, saya pikir tidak perlu berkecil hati. Sekarang banyak beasiswa. Kalau sekiranya kelas 10, termasuk kelompok BDT, ya untuk anak-anak yang kurang mampu, sampaikan saja ke sekolah. Dulu saya nggak berani kayak gitu ya. Sekarang ini saya selalu kepala sekolah, saya buka ya, anak-anak yang kurang beruntung boleh kemudian ini dapat apa. Kalau sekarang sekolah itu tidak pakai SPP ya, tidak pakai bayar, sehingga kemudian ya mari kemudian kita belajar dengan cerdas ya. Kita ambil keputusan dengan cerdas, kita lalui segala sesuatunya dengan ikhlas, kita tetap istiqomah ya, belajar keras, bekerja keras, dan terakhir kita harus belajar dengan tuntas. Bapak Ibu guru warnanya macam-macam, teman kita macam-macam, lah itulah belajar. Kita kenali segala sesuatunya. Jangan lupa, tujuanku ini, maka kemudian kita siapkan segala sesuatunya, judulnya target dan strategi. Nanti anak kelas 12 yang mau milih jurusan, pilih sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan, tetapi pastikan bahwa kalian itu senang. Nanti kalau nggak senang, akhirnya di perguruan tinggi sakarepe. Dan kadang-kadang masih banyak yang lulus SMA, terus pola belajarnya sama dengan di SMA, padahal ya di perguruan tinggi itu lain ya, di perguruan tinggi itu lain. Atau anak-anak yang sekarang baru masuk di SMA 2, semestinya kalian melakukan evaluasi diri. Tahun 2011 saya nulis tentang self-regulated learning, siswa yang menjadi pengatur gaya belajarnya, langgam belajarnya, dan saya presentasikan dalam sebuah konferensi internasional di Bali. Dan dari situ saya banyak menimba ilmu dan kemudian mengikuti berbagai macam kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi fasilitator Direktorat SMA, kemudian bisa keliling Indonesia, bisa sampai ke Rote, NTT, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, ya. Kemudian mengikuti program Direktorat SMA sebagai fasilitator pembinaan guru pasca EHB. Dan mudah-mudahan pada anak-anak yang mungkin bercita-cita pengen jadi guru, ya. Dulu saya nggak bercita-cita jadi guru, jangan takut jadi guru, ya. Jangan takut jadi guru, bukan berarti anak yang bercita-cita jadi guru itu tidak punya masa depan, karena saya ketemunya anak ITB mau jadi apa kau, begitu, ya. Waktu itu, ya, maka yakinlah bahwa apa yang kamu kuasai, ya, itu akan menjadi masa depan kamu. Nah, maka kalau kamu yakin bahwa pilihannya ini, maka sepantasnya lah itu kita perjuangkan. Kalau tidak mau perjuangkan, ya segala sesuatu menjadi tidak mudah. Seperti itu, baik untuk, ya, itu Mbak Dinda sama Mbak